Kami dari Universitas Pekalongan, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 2. Video ini dibuat guna menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata tentang klausula baku menurut Hukum Perdata yang sering ditemukan di lingkungan sekitar. Dengan dosen pengampu, Bapak Aditya Miki Prematura SH MH. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Ferus Zaman, NPM 0224 08 3631. Untuk yang kedua, ada Yohan Adi Pamungkas, NPM 0224 08 3571. Selanjutnya, ada Rivaldo Gibran Al-Ghazali NPM 0224 06 0251. Untuk berikutnya, ada Faris Gazi Zahid NPM 0224 08 2521. Dan yang terakhir, ada Yoga Satria Ramadhani NPM 0224 08 3381. Pembahasan pertama yaitu apa itu klausal baku. Klausal baku menurut Sultan Reni Shah Daini mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulanya telah dilakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk perundingan atau meminta perubahan. Pembahasan dari kelompok kami adalah analisis hukum terhadap ketentuan perusahaan ekspedisi yang tidak bertanggung jawab penuh atas perusahaan barang dalam proses pengiriman. Perkembangan industri jasa pengiriman barang di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, khususnya melalui platform digital dalam kegiatan pengiriman tersebut. Perusahaan jasa ekspedisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang tiba di tempat tujuan dalam kondisi baik dan sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih dalam dasar hukum bertanggung jawab. Perusahaan batas-batas penggunaan klausula pembebasan tanggung jawab serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Nah, sekarang layanan ekspedisi yang sering digunakan Genset untuk belanja online yaitu terdiri dari JNT Express yang tertinggi dari semua kalangan ekspedisi. Yang kedua ada Shopee Express, GoSend, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, dan yang terendah itu adalah Indah Logistik 1. PT CNI menggugat CNI setelah paket senilai 168 juta hilang. PT Katalis Network Indonesia CNI mengirimkan paket senilai 168 juta melalui JNT Kargo di Surabaya, namun paket tersebut hilang. JNT Kargo hanya bersedia memberikan ganti rugi sebesar 10 juta sesuai dengan nilai asuransi yang tercantum dalam dokumen pengiriman. Paket tersebut dikirim PT CNI ke PT Indo Tirta Abadi di Tangerang, Banten melalui kantor JNT Jalan Raya Inggris pada 10 Februari tahun lalu. Saat itu PT ITA yang merupakan pelanggan PT CNI memesan tautan telekomunikasi uplink berupa C9200L24T4XT sebanyak 2 unit. Walaupun sudah tertera dalam perjanjian bahwa akan diganti rugi sesuai asuransi yaitu 10 juta, hal ini sangat merugikan bagi PT CNI. Hal tersebut juga bisa melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang sama juga dialami oleh Robi Gunawan, umur 35 tahun, warga desa Sabtowaringin, Pakis, Kabupaten Malang.
ia menggugat perusahaan jasa ekspedisi CNT Kargo Pakis Malang. Ia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen atas dugaan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Namun pihak tergugat, yakni PT Fast Track, tidak hadir dalam sidang perdana. Saat itu ia mengirim paket berisi spare part motor melalui JNT Kargo. Pengusaha spare part motor itu mengirim paket ke seorang pemesan atas nama BJR Motor di Kecamatan Danau, seluruh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Hal tersebut melanggar KUHP Perdata pasal 1239 tentang pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dan pasal 1365 juga menyatakan barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Untungnya akhir dari kasus ini pihak JNT mau mengganti rugi walaupun mengganti rugi setelah adanya gugatan. Hukum yang relevan pada kasus berikut adalah 1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 4 yaitu bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ganti rugi sesuai dengan nilai dan kondisi kerusakan yang dijadikan. Berdasarkan akurasi perlindungan yang baik dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara baik. Terus yang pasal 6 yaitu yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, hak untuk pembelaan diri sebetulnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen. Dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Tentang pelaku usaha bahwa pelaku usaha harus memiliki itikat baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar atas kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Berikutnya pasal 18 ayat 1 dan 3. Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau pembebasan dari kewajiban hukum kepada konsumen. Dan pasal 18 ayat 3, klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dan melanggar ketentuan ini dinyatakan batal demi hukum. Terus yang kedua yang relevan terhadap hal tersebut yaitu tentang kitab undang-undang hukum perdata atau KUHP Perdata pada pasal 1239 yang berisi tentang pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dan pasal 1365 juga menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Terus bagaimana sih penerapan hukum terhadap perusahaan ekspedisi yang tidak bertanggung jawab penuh atas kerusakan barang selama pengiriman? Yang pertama bisa menentukan jenis kontrak. Kontrak pengiriman barang biasanya menentukan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti. Ya, seperti bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya seperti foto atau video barang yang rusak di pengiriman dan bukti kerusakan terjadinya selama proses pengiriman. Yang ketiga yaitu menentukan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur kontrak pengiriman dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi bervariasi. Namun khususnya dalam hukum perdata yaitu hukum kontrak akan menjadi dasar hukum yang relevan.
Kesimpulan dari materi yang kami bahas hari ini yaitu penerapan hukum terhadap perusahaan ekspedisi bergantung pada sejumlah faktor kunci. Jenis kontrak pengiriman menjadi elemen utama dalam menentukan tanggung jawab, terutama apabila terdapat klausul pembatasan. Selain itu, keberhasilan klaim hukum sangat ditentukan oleh kekuatan bukti yang dimiliki pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, tulis nama, NPM, dan pertanyaan. Terima kasih. Wassalam.